Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kembali majlis kita, mengambil faedah dari kitab Al-Wadih fi Fiqhil Kitab wa Sunnah, penjelasan tentang fikih kitab dan sunnah yang tulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu taala. Masih bersama Kitabus Shiyam, masuki pembahasan Arkanus Shaum di halaman 205. Itu rukun-rukun dari ibadah shaum. Sebagaimana sudah kita ketahui sebelumnya dan harus senantiasa kita ingat bahwa dalam ibadah ada perkara-perkara yang wajib kita perhatikan. Khususnya adalah tentang masalah syarat dan rukun suatu ibadah serta pembatal-pembatalnya, agar kita mendapatkan penerimaan dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga hal-hal pendukung yang dapat menyempurnakan ibadah. Beliau katakan lisaumi ruknani la yasihu illa bihima. Ibadah saum padanya terdapat dua rukun, yang tidaklah ibadah ini menjadi sah atau diterima oleh Allah kecuali dengan keduanya. Yang pertama an-niyatu, yaitu hadirnya niat. Dan niat ini harus ada pada setiap ibadah. Harus ada pada setiap ibadah, apapun jenis ibadahnya. Bahkan kata sebagian ulama, dalam setiap amal yang di sana bernilai kebaikan harus hadir niat. Apa yang dimaksud dengan niat? Wahya an yaqsida fi saumihi at-ta'abbuda lillah azza wa jalla wahdahu. Yaitu agar menghadirkan maksud dalam siamnya ini untuk ibadah kepada Allah semata. Karena niat yang hadir ada dua macam. Karena makna niat sendiri adalah al-qasdu fi fi'lil amal, yaitu maksud hati untuk melakukan suatu amal. Maka maka lillah fahuwa sahih. Selama ibadah ini untuk Allah atau karena Allah, maka inilah yang sahih. Wa ma kana li ghairihi fahuwa mardud. Dan apa yang untuk selain Allah, maka itu tertolak. Dan untuk selain Allah beraneka ragam. Apakah untuk mendapatkan pujian manusia atau mendapatkan nilai-nilai dunia dan semisalnya. Sedangkan yang dimaksudkan untuk Allah adalah untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan di negeri akhirat. Kemudian penulis membawakan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka semua beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama ini. Agama itu amal. Bahkan juga sebutkan di surat Az-Zumar dalam bentuk ikrar.
yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW, dan kaidahnya apa yang Allah perintahkan kepada Nabi dalam kitabnya, ini juga perintah untuk umatnya. Allah firmankan di surat Az-Zumar ayat yang ke-11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakan Nabi SAW, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya agama ini. Semakna dengan surat Al-Bayyinah. Tapi ini lebih khusus. Katakan aku diperintah langsung. Dan ayat-ayat semisal sangatlah banyak. Demikian juga Nabi kita SAW menyebutkan dalam hadis Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka hadis ini menjelaskan tentang dasar amal, yaitu niat karena Allah, dan hasil dari amal yaitu sesuai dengan niat. Maka dari hadis yang mulai ini, para ulama membuat kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang akan didapat oleh seorang tergantung dari amalnya. Tergantung dari amalnya atau yang diniatkan dengan amal. Kemudian beliau mencontohkan tentang ibadah yang besar, yaitu hijrah. Apabila hijrah untuk Allah, dia dapatkan pahalanya, tapi bila selain itu maka dia dapatkan sesuai dengan niatnya. Beliau katakan wa takunun niyatu qablal fajri. Dan niat dihadirkan sebelum terbitnya fajar. Fajar ada dua macam, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib yaitu fajar cahaya yang muncul di ufuk timur, berwarna putih, memanjang ke atas, lalu lambat laun dia hilang. Maka ini belum masuk waktu fajar. Adapun fajar shadiq yang sebenarnya yaitu cahaya putih lalu berangsur menjadi merah, mendatar. Semakin bertambah waktu maka semakin terang. Kemudian diikuti dengan terbitnya matahari. Maka fajar itulah yang menjadi patokan berhentinya saum. Berhentinya waktu untuk melakukan apapun yang diperbolehkan. Lalu dimulailah saum ketika melihat terbit fajar shadiq. Wa takunu niyatu qabla al-fajr. Dan niat dihadirkan sebelum datang waktu fajar shadiq. Fi shaumil wajib. Khusus untuk saum yang wajib. Saum yang wajib ini banyak. Beliau katakan ke saumi Ramadan. Seperti saum di bulan Ramadan. Wa saum al-kafarah. Saum kafarah. Yaitu sebagai denda. Atau akibat dari seorang melakukan pelanggaran. Seperti misalkan melakukan zihar. Seorang suami melakukan zihar pada istrinya. Yang akan dibahas di pembahasan masalah talak insyaallah. Kemudian juga seperti suami istri bergaul di siang Ramadan, maka di antara kafarahnya adalah siam. Seperti juga ketika sumpah dengan nama Allah tetapi untuk maksiat, maka dia kafarah atau isi sumpah dan semisalnya. Kemudian wal qada juga karena qada. Itu seorang ketika Ramadan dia tidak bisa melaksanakan lalu menggantinya di hari yang lain. Maka niatnya harus hadir sebelum fajar. Wan nazar, dan demikian juga nazar siam. Nazar menjadi wajib ketika seorang sudah mengikrarkannya untuk bernazar. Maka ketika nazarnya saum, maka wajib niatnya dihadirkan sebelum fajar. Dari mana kita ketahui harus dihadirkan sebelum fajar? Dari hadis Nabi SAW, riwayat Imam Abu Dawud yang sahih, beliau bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri, fala siyama lahu." Barang siapa belum mengumpulkan niatnya dan dihadirkan
untuk saum sebelum waktu fajar, maka tidak ada saum baginya. Mungkin kita bertanya, bagaimana kita menghadirkan niat atau mengumpulkan niat? Maka kembali kepada asal. Niat maknanya adalah al-qasdu fi fi'lil amal. Kehendak hati untuk melakukan suatu perbuatan. Maka itulah niat. Maka bila itu sudah hadir di waktu malam sebelum fajar, maka itulah niat. Keinginan untuk siang di siang hari. Namun apabila belum hadir, maka tidak dikatakan niat. Sehingga ketika seorang dari kita di malam Ramadan misalkan, dia memasang jam bekernya jam 3 malam. Untuk apa dia masang jam beker jam 3 malam? Untuk sholat witir atau untuk sahur? Untuk sahur. Kenapa dia pengen sahur? Untuk siang besok hari. Maka ketika dia tidak bangun, dan bangun ketika azan subuh, maka niatnya sudah hadir. Karena niat dia bangun untuk makan sahur. Untuk siang besok hari, itu adalah niat. Sudah hadir niatnya, ada qasd, ada maksud dalam hati untuk melaksanakan ibadah siam. Atau juga seseorang ketika dia selesai sholat tarawih, dia mengumpulkan makanan. Untuk apa makanan ini? Untuk sahur. Ternyata dia bangun ketika azan subuh karena penatnya. Maka niatnya sudah hadir atau belum? Hadir atau belum? Sudah. Karena sebelum terbit fajar yaitu ketika waktu malam. Sudah hadir niatnya. Maka hadir niatnya bagi orang tersebut. Nah, ini diantara yang terkandung dalam menghadirkan niat. Adapun talaffuz an-niyah bil lisan, melafadzkan niat dengan lisan, maka ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama. Dan itu pun untuk ta'kidun niyah. Untuk memastikan niat. Adapun kalau kita mencari pendapat dari imam-imam kita yang 4, maka tidak dijumpai. Kecuali pendapat sebagian ulama dari sebagian mazhab tentang hal tersebut. Ini tentang siam yang wajib. Amma siyamu tatawwu'. Adapun siam yang sunnah, selain itu, siam-siam yang sunnah, apakah 6 hari di bulan Syawal, atau Arafah, atau Asyura kemarin, atau 3 hari tiap bulan, atau siam Senin dan Kamis, dan siam-siam lainnya, maka beliau katakan fayajuzu biniyatin minan nahar qabla zawal. Maka dibolehkan dihadirkan niat itu di waktu siang sebelum masuk waktu zuhur. Qabla zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Jadi misalkan kemarin Asyura, ya, kemudian tidak sempat sahur, ya, kemudian pun belum ada niat. Ketika beritahu hari ini hari Asyura dan dia belum makan pagi harinya, maka kemudian ya sudah, kalau begitu saya selesaikan hari ini dengan siam, maka niatnya diperbolehkan. Sah niat ketika sudah terbit matahari. Beliau katakan qabla zawal, sebelum zawal. Zawal itu masuknya waktu zuhur. Catatannya kata beliau, idza lam yat'am syai'an, bila belum makan apapun. Sejak bangun tidur dia belum makan apapun sampai hadirnya niat tersebut. Dari mana pendapat ini? Beliau katakan hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qala li Rasulullah SAW dzata yaumin. Suatu hari kata beliau, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, ya Aisyah, hal indakum syai'un? Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu yaitu untuk dimakan?
Qalat faqultu ya Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, ya Rasulullah, ma indana syai'un. Aku tidak punya apapun. Qala fa inni shaim. Kalau begitu aku siam hari ini. Riwayat Imam Muslim. Nah, ini tidak disebutkan apakah Senin atau Kamis atau hari apapun. Ini tidak disebutkan harinya, maka berlaku hari apapun. Berlaku hari apapun. Ustadz, itu siam apa? Yang kita tahu siam sunnah itu selain siam yang utama, yaitu Arafah atau Asyura atau 6 hari di bulan Syawal, tidak ada. Dan yang dianjurkan Senin dan Kamis atau siam Daud atau 3 hari tiap bulan. Lalu di siam apa Ustaz? Ini masuk kategori siam yaumun fi sabilillah. Saum 1 hari di jalan Allah. Yang keutamaannya akan dijauhkan dari adab api neraka selama 70 tahun. Disebutkan dalam riwayat tentang hal tersebut. Jadi kapanpun kita misalkan belum sarapan pagi, sudah jam 10 pagi menjelang siang, lalu sepertinya afdolnya siam saja hari ini, siap. Maka mendapatkan pahala ibadah siam yaum fi sabilillah, 1 hari di jalan Allah Azza wa Jalla. Demikian. Lalu beliau katakan wan niyatu hiya mujarradul qasdi ila syai'i wa iradatuhu. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah murni keinginan hati untuk melakukan suatu perbuatan. Wa iradatuhu, dan maksudnya untuk berbuat tersebut. Faman qama waqtas sahar wa tanawala sahurihi, maka barang siapa ketika waktu sahur dia bangun lalu makan makanan yang dia siapkan untuk sahur, faqad ja'ala lahul qasd, maka dia sudah menghadirkan maksudnya. Wa kadzalika man nama wa huwa ya'lamu anna ghadan min Ramadan, demikian juga orang yang tertidur lelap sampai waktu subuh dan dia tahu besok adalah bulan Ramadan dan hari-hari di hari Ramadan, dan secara ilmu dia tahu bahwa besok juga harus saum, faqad ja'ala lahul qasdu wa iradatus saum, berarti dia sudah menghadirkan maksudnya dan keinginan hatinya untuk saum. Ya, contoh, malam ini malam kesekian Ramadan. Secara ilmu kita tahu Ramadan ini selama 1 bulan. Dan besok adalah masih hari saum. Maka secara ilmu dia tahu besok harus saum. Sehingga dia mempersiapkan diri. Ternyata tadi kita sebutkan tertidur sampai fajar. Sampai waktu subuh. Tidak sempat sahur. Maka sudah tercapai niatnya. Tercapai niatnya. Oleh karenanya sebelumnya mengatakan al-ilmu ibadatul qalbi. Ilmu itu ibadahnya hati. Jadi dengan ilmu hati senantiasa sadar, ingat, dan ingin berbuat kebaikan sesuai dengan tuntutan ilmu. Contoh juga, seseorang dari kita tahu adanya keutamaan sholat witir di malam hari. Dan sholat witir ini termasuk dari kebiasaan ahli Quran. Dan kita ingin mendapatkan kesempatan memiliki tanda dari ahli Quran, walaupun tidak hafal Quran 30 juz. Maka kita punya azam, punya tekad, harus mengkhususkan waktu, walau sesaat di waktu malam untuk sholat witir, walau 1 rakaat. Untuk bisa mengamalkan hadis Nabi SAW, autiru ya ahlul Quran. Sholat witirlah wahai ahli Quran. Sehingga tiap malam sebelum tidur dia punya niat, nanti malam sebelum subuh saya harus sholat witir. Berapa rakaat? Ya terserah sempatnya waktu.
Ternyata dia bangun ketika azan subuh, tidak sempat salat witir, mendapatkan bagian pahalanya. Di mana mendapatkan pahalanya? Pertama karena niatnya. Kenapa ada niat? Karena dia punya ilmu. Yang kedua, mendapatkan pahala karena kebiasaannya. Sedangkan tidurnya itu adalah karunia dari Allah. Kebaikan dari Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan pada hamba. Dan pahalanya sudah dia dapatkan. Inilah keutamaan dari ilmu. Ini rukun yang pertama. Menghadirkan niat. Dan Nabi kita SAW mengisyaratkan apa niat yang harus hadir. Di hadis yang sering kita dengar ketika bulan Ramadan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Nah ini. Niatnya adalah karena iman dan ihtisab. Apa karena iman? Karena tunduk patuh kepada Allah dan taat melaksanakan perintahnya. Kemudian ihtisab, berharap pahala darinya. Itu namanya niat. Jadi iman dan ihtisaban itu isyarat dari Nabi SAW. Itulah niat yang harus dihadirkan. Keinginan untuk tunduk patuh pada Allah dan taat, kemudian mengharapkan pahala hanya darinya semata. Rukun yang kedua kata beliau, al-imsaku 'anil mufattirat. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan siam. Pembatal siam ada dua macam. Yang pertama pembatal amal. Yang kedua pembatal pahala. Pembatal amal dan pembatal pahala. Adapun pembatal pahala, umumnya ulama membahas terkait hal tersebut dalam masalah tazkiyatun nufus atau masalah akidah. Sedangkan fikih umumnya adalah membahas tentang masalah pembatal amal. Namun, sebagian ulama menyebutkan kedua-duanya. Oleh karenanya kita ketika siam jangan fokus menghindari pembatal amal, tapi juga fokus pembatal pahala. Karena ini pun terkait dengan niat. Terkait dengan niat. Seperti ketika niat ikhlas, lalu hadir keinginan pujian manusia, pengakuan manusia, maka itulah pembatal pahala. Demikian juga dari sisi amalnya. Maka ada amal-amal yang membatalkan pahala siam. Beliau katakan di sini, kapan mufattirat pembatal siam tadi dijauhi? Min tulu'il fajri shadiq ila ghurubi syamsi. Dari terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Ya, kalau kita ingin tahu fajar shadiq ya berarti ketika azan subuh. Ketika azan subuh. Timbul pertanyaan, Ustadz katanya ada perbedaan pendapat tentang masuknya waktu fajar. Tentang masuknya waktu fajar. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita harus melihat dan menempatkan diri sendiri. Kita ini orang alim atau orang awam dalam masalah ini. Yang mana Bapak Ibu? Alim atau awam? Awam. Kita semua awam. Tidak memiliki ilmu tentang masalah falak. Bisa mengetahui waktu sholat. Walau sekedar teori kita tahu, tapi secara praktek kita tidak mengetahui. Maka masuk kategori awam. Maka kalau kita awam, jangan menempatkan diri kita pada tempat orang alim. Yang pertama. Yang kedua, ilmu tentang amal. Kita sudah tahu atau belum?
sudah tahu. Dan syarat ilmu itu adalah kita setelah tahu kita yakin. Maka ketika kita sudah tahu tentang ilmunya masalah ini, bahwa siam dimulai sejak fajar shadiq, tapi kita awam dari sisi bisa menentukannya, maka kembali kepada ahli zikir. Allah firmankan di surat An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya pada zikir jika kalian tidak mengetahui. Dan sebagaimana menyebutkan segala permasalahan yang terkait dengan maslahat muslimin, khususnya dalam ibadah-ibadah mereka yang besar, maka Allah Azza wa Jalla memberikan mandat kepada waliyul amri untuk mengurusinya. Siapa waliyul amri? Penguasa negeri. Di mana muslimin tinggal, maka mengikuti ketetapan mereka. Selama mereka sudah berijtihad untuk menetapkan itu sesuai dengan petunjuk syariat dan ilmu yang terkait. Karena dalam masalah ini tidak mungkin seorang muslim akan berbuat dusta atau berbuat penipuan. Contoh tentang masalah haji. Mungkin tidak pemerintah kita menipu warganya dalam tanggal pelaksanaan haji? Mungkin tidak. Tidak mungkin. Pelaksanaan siam? Tidak mungkin. Pelaksanaan zakat? Tidak mungkin. Demikian juga pelaksanaan sholat? Tidak mungkin. Maka sikap kita kepada penguasa harus husnudzon. Masuk kemarin tentang Asyura banyak berita menyebar, ya kan? Kalau sikap kami, apa bedanya menentukan awal Muharram dengan awal Ramadan, dengan awal Syawal, dengan awal Dzulhijjah? Tidak ada beda. Tidak ada perbedaan. Dan pemerintah kita pasti menetapkan secara ilmu dan penerapannya, yaitu ru'yatul hilal. Kalau kita mengatakan mereka tidak mengatakan ru'yatul hilal, maka berarti sudah suudzon pada penguasa. Adapun mereka menyebarkan berita dan tidak menyebarkan, ini terkait maslahat. Dan mereka menyebarkan hanya 3 bulan saja. Secara umum. Apa itu? Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Karena inilah yang dibutuhkan oleh kaum muslimin secara umum. Adapun selainnya, maka muslimin sudah percaya dengan penguasanya. Dan Nabi kita SAW, alaikum bisam'i wa ta'ah. Kalian wajib untuk mendengar dan taat. Maka jika mereka keliru, mereka yang berdosa. Jika mereka benar, mereka mendapatkan pahala. Sedangkan kita tidak ada kekeliruan kecuali pahala dan pahala. Karena sudah mengamalkan wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian, kembali kepada apa yang umum. Kembali kepada apa yang umum, karena kita awam dengan masalah ini. Maka waktu fajar yang berlaku, apa yang berlaku dalam kehidupan muslimin secara umum? Ya. Ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Nah, disinilah barangkali kita perlu tahu bahwa mulai siam dan berakhirnya siam bukan karena azan. Bukan karena azan, tapi karena apa yang dilihat di alam. Dari mulai terbit fajar, shadiq, sampai tenggelam matahari. Itulah yang berlaku. Kebetulan saat itu juga bertepatan dengan masuknya waktu sholat. Sholat maghrib dan sholat subuh. Oleh karenanya, kalau kita jumpai tidak sedikit dari masjid-masjid yang kadang adanya lebih dulu sebelum masuk waktu fajar, shadiq. Yang lain
melebihi. Yang lain lagi jauh lagi. Apa yang menyebabkan berbeda? Yang menyebabkan berbeda adalah karena jam penunjuk waktu tidak disesuaikan dengan jam utama yang ditetapkan penguasa berlaku untuk negeri. Ada tidak? Jam pasti ada tidak? Hah? Ada. Ada jam pasti yang ditentukan penguasa, itu yang harus kita cari tahu. Karena jam internasional juga ada. Ada kan ya jam internasional? Ada. Maka jam nasional juga ada. Maka setiap masjid hendaknya menyesuaikan dengan jam nasional. Maka akan terjadi kesamaan. Tapi masalah ini kembali kepada masalah ijtihad. Kembali kepada masalah ijtihad. Dan kaidahnya, bila seorang sudah berijtihad sesuai dengan ilmunya, bila benar mendapatkan 2 pahala, dan bila keliru mendapatkan 1 pahala. Kemudian penulis membawakan penjelasan hal tersebut dari firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma timmus siyama ilal lail." Maka sekarang silakan kalian, wahai kaum laki-laki, wahai para suami, menggauli istri-istri kalian. Dan harapkanlah dari perbuatan kalian itu apa yang Allah tetapkan sebagai karunia untuk kalian, yaitu anak. Dan makanlah serta minumlah di waktu malam tersebut sampai jelas untuk kalian benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Jadi benang putih itu cahaya fajar, benang hitam itu waktu malam. Kemudian sempurnakan siam kalian sampai malam. Apa yang maksud dengan waktu malam? Al-lail, ulama menyebutkan yabda'u min ghurubi syamsi, dimulai dari tenggelamnya matahari. Itu waktu malam. Wa yantahi ila tulu'al fajr, dan berakhir sampai terbitnya fajar. Berakhir sampai terbitnya fajar. Apa itu fajar? Fajar yaitu cahaya matahari yang mulai muncul di permukaan bumi, yang terlihat di langit. Jadi bukan munculnya mataharinya, bukan, tapi cahayanya. Wal muradu minal khaytil abyad minal khaytil aswad, dan beliau katakan dimaksudkan di sini dari benang putih dan benang hitam, ai bayadun nahar wa sawadul lail. Benang putih yaitu cahaya siang. Ya, putihnya cahaya siang. Adapun benang hitam yaitu gelapnya waktu malam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Beliau katakan lamma nazalat, ketika turun ayat berikut yaitu yang disebutkan tadi, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas untuk kalian perbedaan antara benang putih dari benang hitam, amadtu ila iqalin aswad wa ila iqalin abyad. Maka saat ayat ini turun, aku, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dan sahabat yang lain pun melakukan perbuatan yang mirip. Aku pasang iqal hitam dan iqal putih. Apa itu iqal? Iqal itu yang biasa orang Arab pakai di kepala untuk menggajal kerudung mereka. Itu iqal namanya. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang putih. Maka dipasang. Karena mereka waktu malam itu tidak menyalakan lampu. Dan lampunya tidak seperti kita, lampunya masih lampu api dari minyak.
Dan kenapa mereka ketika malam matikan lampu? Untuk menghindari sesuatu yang buruk, yaitu menyebarnya api sehingga membakar rumah. Mungkin tertiup angin, mungkin terkena hewan atau misalnya sehingga lampunya jatuh, terbakar dan membakar rumah. Sehingga adab yang diajarkan oleh Nabi SAW di antara adab tidur adalah mematikan semua lampu atau api yang menyala. Seperti itu. Maka ketika malam gelap, tidak ada cahaya, mereka pasang benang putih dan benang hitam. Faja'altuhuma tahta wisadati, dan aku letakkan keduanya di bawah bantalku. Faja'altu anzuru fil lail, maka aku pun lihat ketika waktu malam, fala yastabinuli, maka aku tidak mendapati jelasnya perbedaan antara dua benang tadi. Dua ekor tadi tidak jelas. Karena gelap, maka warna putih pun tidak terlihat. Fagodautu ala Rasulullah SAW, maka aku pun pergi menuju Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Fadzakartu lahu dzalik, aku sampaikan berita itu padanya. Nah, ini penjelasan pada kita sekalian bahwa syariat itu juga perlu dipastikan dengan praktek. Sehingga Islam itu ilmunya bukan ilmu teori, tapi ilmu terapan. Sehingga kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ta'ala, hatta fal ilmu bil amal wa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu terkait dengan amal. Maka jika dilakukan, itulah ilmu yang sebenarnya. Jika tidak diamalkan, maka ilmu akan pergi. Dan dasar itu semua adalah firman Allah Azza wa Jalla di surat As-Saff ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, mengapa kalian bicara sesuatu yang kalian tidak amalkan? Sangat besar kemarahan Allah pada kalian, kalian bicara sesuatu tidak kalian amalkan. Jadi siapapun orangnya yang bicara tentang agama Allah, dia orang pertama yang dituntut untuk mengamalkannya. Jika tidak mendapatkan keburukan di depan Allah Jalla wa'ala, yang akan dipertontonkan kepada manusia di akhirat. Wal'adzubillah. Maka beliau datang Nabi SAW menyampaikan pengalamannya, yaitu hasil uji cobanya. Faqal, maka beliau menjelaskan, innama dzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Yang Allah maksudkan di sini dengan perbedaan benang hitam dan benang putih adalah yaitu kegelapan malam dan cahaya siang. Barulah kemudian mereka faham bahwa yang maksud dengan benang hitam adalah kegelapan malam, dan yang maksud dengan benang putih adalah cahaya siang atau cahaya waktu fajar shadiq. Ini tentang rukun-rukun dari ibadah siam. Yang pertama, niat, dan yang kedua, menahan diri dari pembatal-pembatalnya. Beliau tidak menyebutkan apa saja pembatal-pembatal tersebut, namun setelahnya kita bersebutkan pembatal amal yang nanti akan dirinci oleh penulis. Ya, karena waktu yang tidak mencukupi, maka kita disebutkan, insya Allah di majlis berikutnya sudah mengizinkan, kita sebutkan pembatal yang kedua, yaitu pembatal pahala. Ini yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan kita. Pembatal pahala siam. Ada dua pembatal dari pembatal siam di sini. Yang pertama terkait dengan niat. Pertama terkait dengan niat. Yaitu setiap sesuatu yang dapat merusak niat. Yang pertama,
keinginan untuk mendapatkan perhatian manusia atau pujian mereka. Ini merusak niat. Baik itu dengan keinginan atau dengan menceritakan. Kalau berupa keinginan agar orang lain melihat, itulah yang disebut dengan riya. Riya maknanya menampakkan amal saleh pada manusia agar mereka melihat dan memuji. Nabi kita bersabda SAW, Man ra'a ra'allahu bihi. Barang siapa riya ketika beramal, Allah akan berikan pahalanya berupa pandangan manusia di dunia. Di hadis yang lain menyebutkan, qala Allah yaumal qiyamah, idza jazan nas bi'amalihim. Allah berkata kepada manusia ketika membalas amal mereka, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya hal tajiduna indahum jazaan wifaqa. Oh, kama qala sallallahu. Allah berkata kepada orang-orang yang riya amalnya di dunia, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian di dunia beramal ingin diperhatikan mereka, ingin dilihat dan dipuji mereka. Apakah sekarang kalian mendapatkan dari mereka itu balasan yang mencukupi yang kalian inginkan? Maka tidak mendapatkan. Oleh karena itu sebisa mungkin kita menepis riya. Setiap kali ada keinginan agar orang lain tahu, orang lain melihat, orang lain muji saya, maka segera tepis. Dengan apa itu? Dengan isti'adzah. Nabi kita mengajarkan doanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang sahih, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wastaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wastaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku tidak ketahui dan mohon ampun kepadamu dan maaf. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui dan mohon ampun kepadamu dari syirik yang aku tidak ketahui. Kata ulama, doa ini diucapkan ketika kita khawatir amal kita rusak oleh riya. Dan semisal dengan itu yaitu sum'ah. Apa sum'ah? Menceritakan amal saleh yang kita kerjakan seorang diri tanpa orang melihat. Menceritakan agar orang tahu dan memuji. Seperti fulan, tadi malam saya baru merasakan sholat yang khusyuk, nikmat. Untuk apa diceritakan? Makanya masuk kategori sum'ah. Yang kedua, yang merusak niat adalah al-amal li ajli dunya. Amal untuk mendapatkan dunia. Dan ayat tentang itu diantaranya Allah firmankan di surat Asy-Syura. Di surat Asy-Syura ayat 20, Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harthad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa beramal menginginkan balasan akhirat, maka kami akan tambah untuknya balasannya berlipat ganda, dan barang siapa ingin balasan dunia, kami berikan di dunia ini sebagai balasan, dan dia di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun. Ini diantara ayatnya. Yang kedua, pembatal pahala siam, yaitu kemaksiatan besar yang masih dilakukan, atau dosa-dosa besar yang masih dilakukan. Nabi SAW bersabda, Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi haja
fi an taraka ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa melaksanakan siam, tapi lisannya tidak berhenti dari qaul az-zur. Qaul az-zur umumnya dusta. Wal amal bihi, dan amalan yang mengandung dusta. Wal jahla, dan dosa besar lainnya, maka Allah tidak butuh dari perbuatannya meninggalkan makan dan minum. Oleh karena ketika kita siap, jangan hanya fokus meninggalkan pembatal berupa pembatal amal, tapi juga harus waspada dari pembatal pahala. Maka sebelum kita sampai pada akhir siam, hadirkan doa. Beristighfar pada Allah dari dosa-dosa yang ada, khususnya yang dapat membatalkan pahala, dan berlindung kepadanya. Apalagi di hadis-hadis yang lain, doa orang siam mustajab. Jangan fokus menunggu berbuka, tapi menunggunya sambil berdoa agar siam yang kita kerjakan jadi siam yang sempurna dan mendapatkan bagian di akhirat. Ini barangkali yang bisa kita hadirkan dari arkanus siam, dan insya tentang pembatal-pembatalnya akan kita ambil faedahnya di majelis berikutnya bila mengizinkan. Apa yang baik semua diberkahi dan dimudahkan mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa khuda'wana alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.